Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. Mari belajar SKI tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. KD 3.2 memahami ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat seluruh alam. Seperti biasa anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa terlebih dahulu kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim dan diniati thalabul ilmi hanya karena Allah semata, serta sudah mempunyai wudhu agar kalian suci dari hadas kecil dan sudah benar-benar siap dalam belajar ini. Semoga pembelajaran kali ini kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang sopan dan santun dalam bertutur kata. Beliau jujur dan tidak pernah berdusta, serta luhur budi pekertinya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan atau memandang seseorang dari status sosial, warna kulit, suku, bangsa, ataupun golongan. Beliau selalu berbuat baik kepada siapa saja, bahkan terhadap orang jahat atau yang tidak baik kepada beliau. Nabi Muhammad SAW mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat mulia. Beliau memiliki budi pekerti yang agung, seperti tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan seluruh umat Islam. Kemuliaan akhlaknya tidak tertandingi oleh siapapun. Setiap perbuatan dan perkataan beliau selalu mencerminkan berisi tentang kebaikan. Sebagai seorang muslim dan muslimah yang taat, kita wajib meneladani kemuliaan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan dengan banyak hal anak-anakku, di antaranya menyayangi orang miskin, menyayangi anak yatim, menyayangi tumbuhan dan binatang dan lingkungan di sekitar kita. Lanjut anak-anakku, sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang kafir Quraisy. Ketika kaum kafir Quraisy menuduh beliau gila, ia tidak marah. Beliau tetap teguh, tenang dan sabar. Beliau berhasil dalam berdakwah karena
mampu menahan diri ketika menerima celaan dan makian dari kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutamakan dan menyempurnakan sifat dalam ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pantas menjadi suri tauladan bagi umat manusia semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbiasa santun dalam menyampaikan kebenaran. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagai rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh mulia, hingga saking mulianya beliau, ketika kita membahas tentang kemuliaan beliau, sikap beliau, akhlak beliau, tidak ada habisnya, nak. Maka dari itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekeras mungkin untuk meneladani sikap-sikap beliau, akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Selalu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, sopan santun terhadap orang tua, terhadap bapak ibu guru, terhadap teman-teman atau yang lainnya. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita teladani anak-anakku itu ada 4. Yang pertama, santun dalam bicara. Dalam tutur kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan. Tidak berbicara spontan, namun penuh dengan persiapan. Berhati-hati anak-anakku. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai orang yang paling fasih bahasanya, baik ucapannya dan teratur penjelasannya. Nah, dari ini anak-anakku, marilah kita belajar santun dalam berbicara. Ketika berhadapan dengan siapapun, kita harus sopan santun. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan agar kita bersikap santun terhadap sesama, saling menghormati dan saling mengasihi. Beliau mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah dan membantu terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, serta selalu peduli terhadap penderitaan anak yatim piatu, para janda yang lemah, dan orang-orang miskin. Ketiga, santun dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, Nabi Muhammad SAW selalu berpegang teguh pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap, karena beliau adalah orang yang bijaksana dalam segala hal. Yang keempat, santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Meskipun Nabi Muhammad SAW selalu dihina, selalu dicemooh, selalu dicaci maki, bahkan dianggap sebagai orang gila, lempari kotoran, berulang kali ingin dibunuh, namun beliau tetap pemaaf, tidak pernah ada dendam dalam diri beliau. Sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sidik,
Sidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan, sehingga Nabi Muhammad SAW mustahil mempunyai sifat kizib yang berarti berdusta. Wa amanah artinya terpercaya. Jika suatu urusan diserahkan kepada beliau, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, masyarakat Makkah memberi gelar kepada Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin, yang bermaksud jujur dan terpercaya, jauh sebelum beliau diangkat jadi seorang rasul. Nabi Muhammad SAW mustahil bersifat khianat, yang artinya mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. Ketiga, yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil bersifat kitman atau menyembunyikan pesan Allah. Keempat, fatona. Fatona artinya bijaksana dan cerdas. Mustahil bagi seorang rasul itu bersifat baladah atau bodoh. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.